Nilai tukar rupiah lagi anjlok parah, dan jujur menurutku ini agak mengkhawatirkan sih. Menurut gue inilah sebab negara Indonesia sulit maju. Ya, punya mental minta-minta, suka gerak. Singapura dapat title The Smartest City in Asia. Kita dapat tempat pertama di Asia dan tempat kelima sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Kali ini temanya bukan tentang Mbah Ngufron dan juga bukan tentang Mbah Dukun. Tapi ada sih temanya Mbah Dukun nanti di akhir video supaya sahabat-sahabatku juga terhibur. Indonesia saat ini ekonominya sedang dilanda tidak baik-baik saja. Pada faktanya, rupiah sekarang melemah, dolar semakin naik. Ini membuat masyarakat semakin cemas. Banyak para pekerja pabrik diberhentikan secara tiba-tiba, sedangkan mencari kerja saat ini semakin sulit. Banyak pengangguran ada di mana-mana, bahkan Gen Z, generasi milenial, generasi emas yang harusnya menjadi generasi penerus bangsa, justru banyak pengangguran. Banyak yang menyalahkan Gen Z, katanya kerja pilih-pilih. Pada faktanya, persyaratan kerja di Indonesia begitu amat sangat sulit dibandingkan dari negara tetangga lainnya. Dan banyak juga jual beli pekerjaan. Belum bekerja tapi sudah disuruh membayar. Itu hal biasa di negara Indonesia tercinta. Itu sudah menjadi hal yang lumrah ya. Mungkin kalau di negara lain nggak ada. Tapi kalau di negara kita ya seperti itu kira-kira. Mau cari kerja justru dipungut biaya. Kalau tidak dipungut biaya nggak bisa masuk kerja. Sebagian ada yang seperti itu, nggak semuanya, tapi sebagian ada yang seperti itu. Lalu bagaimana keluh kesah masyarakat tentang ekonomi yang makin sulit, cari pekerjaan juga makin sulit, dolar semakin naik? Apa sih penyebabnya dan bagaimana tanggapan dari netizen? Para investor juga ogah itu nggak mau ya. Para investor juga tidak mau berinvestasi di Indonesia. Ya ini karena ulah para oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan korupsi. Sehingga para investor mau masuk ke Indonesia jadi ragu-ragu. Kalau saya pengusaha kemudian mau investasi di Indonesia melihat kasus-kasus tindakan oknum-oknum pejabat yang suka korupsi, saya pun juga nggak mau investasi di Indonesia, ya kan? Takutnya uangnya dikorupsi lagi. Ini merusak citra bangsa Indonesia dan orang-orang yang korupsi itu adalah pengkhianat bangsa. Paham atau nggak paham para sahabatku semua? Jangan sedikit-sedikit berkomentar. Dasar buat konten yang buruk-burukkan negara. Bukan seperti itu maksud saya sahabatku. Dari berita-berita yang fakta kita bisa berbenah ya kan. Kita sebagai masyarakat juga bisa berpikir ke depannya. Bagaimana kita juga membantu pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. Alhamdulillah saya seorang TKI dan tentunya setiap bulan saya kirim ke Indonesia dan saya juga punya andil membantu pemerintah sedikit walaupun sedikit tapi setidaknya saya punya andil atau punya ikut serta. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Dan seperti apa perkembangan-perkembangan negara di Asia Tenggara lainnya? Singapura dengan kemajuannya yang begitu sangat luar biasa. Harusnya Indonesia lebih maju dari Singapura. Singapura kan negara yang tidak besar ya kan. Sedangkan Indonesia kan negaranya besar, sumber daya alamnya melimpah. Kenapa kita kalah dengan Singapura? Dengan teknologi dan kemajuannya itu loh, kita kalah dengan Singapura. Ini sangat disayangkan ya. Harusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdepan di Asia Tenggara. Itu baru betul sahabat-sahabatku semua. Lalu kenapa sampai sekarang Indonesia belum mampu bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Salah satunya adalah faktor pendidikan yang paling sangat penting.
Jadi menurut pandangan saya, faktor pendidikan di Indonesia perlu dievaluasi lagi. Dan fasilitas-fasilitas pendidikan di Indonesia perlu di-upgrade atau perlu dibangun dengan penuh kenyamanan. Sebenarnya setiap tahunnya ada dana sih, tapi ya saya nggak mau banyak berkomentar sih, nanti takut salah juga ya. Untuk sahabat-sahabatku mungkin yang paham sendirilah. Ketika saya melihat sekolah-sekolah di Malaysia dengan di negara saya, itu beda jauh loh. Beda jauh. Ini jangan menghujat saya ya. Saya bercerita fakta. Tolong jangan menghujat saya. Video ini sebagai bentuk saling memberi informasi. Bukan istilahnya saya tidak cinta negara saya. Kalian kalau mendengar berita-berita positif dari Malaysia, sedikit-sedikit itu kepanasan. Padahal berita ini merupakan salah satu berita yang sangat positif, sahabatku semua. Fasilitas sekolah-sekolah di Malaysia itu begitu sangat luar biasa ya. Walaupun sekolah kampung, sekolah mereka itu intinya dibuat senyaman-nyaman mungkin ya. Beda dengan di negara kita, kadang-kadang fasilitas pendidikan itu dihiraukan. Tidak istilahnya apa ya, tidak mau ambil tahu. Walaupun setiap tahun ada dananya. Ini salah satu faktor yang membuat Indonesia tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya, serta ekonomi di negara kita semakin tahun bukan semakin berkembang, tapi kalah bersaing dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam, seperti Malaysia, seperti Thailand, seperti Singapura. Bahkan para investor juga ogah ya, atau tidak mau berinvestasi di Indonesia. Penyebabnya karena banyak para pejabat. Kok banyak para pejabat sih? Karena banyak oknum-oknum pejabat yang melakukan tindak korupsi. Korupsi sih juga harus diberantas juga. Oke, teman-teman, langsung kita reaction video keluh kesah netizen terkait dolar semakin naik, rupiah semakin melemah. Kita simak bersama-sama. Sekarang Singapura dapat title The Smartest City in Asia. Kita dapat tempat pertama di Asia dan tempat kelima sedunia. Pandai yang smart, warga dia belum tahu lagi. Wow. Berdasarkan 2024 Smart City Index, Singapura cemerlang dalam beberapa bidang, such as menyediakan basic sanitation yang satisfying di kawasan termiskin, serta dalam bidang pengangkutan dan keselamatan awam. So, you all masih terfikir, apa yang buat Singapura ni smart? Pertama sekali, kita ada macam-macam inisiatif untuk buat hidup rakyat lebih selesa dan convenient. Termasuk PayNow, SingPass Mobile and Healthy 365. Semua simple, perlukan smartphone aja. Jadi jangan hilang phone tu ya. Secondly, you all nak ke sana sini semua convenient dengan pengangkutan awam yang allow kita to tap and go macam Simply Go. Tambahan pula terdapat beberapa kawasan yang menggunakan autonomous vehicles. Maksudnya pengangkutan awam yang driverless. Baru betul passenger princess you all. Lastly, Singapura is a green city, clean city. Jadi tandas awam kita sentiasa bersih untuk rakyat, termasuk kawasan dengan penduduk yang lebih memerlukan. Additionally, tak kita nampak sampah bersepah-sepah di Singapura. Sebuah negara yang tidak besar tapi prestasinya luar biasa, yaitu Singapura. Harusnya Indonesia juga bisa mencontoh Singapura. Apalagi di Indonesia semuanya serba ada. Kekayaan alam yang berlimpah, sumber daya alam yang melimpah-limpah. Masa iya Indonesia kalah dengan Singapura? Saya ini malah kayak nggak percaya ya, kok bisa Indonesia kalah dengan Singapura? Kata para pejabatnya kan Indonesia ini negara kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, tapi saya bertanya-tanya ya, tapi kok kalah sama Singapura, dan kemajuannya juga kalah dengan Singapura. Tapi kalau saya bandingkan seperti ini, nanti ada yang marah-marah. Sahabat-sahabatku semua, jangan marah-marah ya. Jadi kita juga harus bisa mengambil contoh dari Singapura supaya kita juga menjadi salah satu kota, atau supaya kita juga menjadi salah satu kota yang dengan predikat kota smart seperti Singapura. Kira-kira seperti itu ya. Dan tentunya menjadi kota smart atau kota pintar ya kan, itu tidak mudah. Dari pejabat dan juga para rakyatnya saling bekerja sama. Tapi kalau di negeri Konoha itu, ini di negeri Konoha ya, bukan di Indonesia. Ini kalau di negeri Konoha, kira-kira pejabatnya itu kalau ngantor itu ngapain aja ya? Menurut kata netizen
menurut kata netizen ya, ternyata netizen itu kurang percaya dengan pejabat yang ada di Konoha. Langsung kita simak videonya bersama-sama. Pak Franky, apa nih tanggapan Pak Franky tentang di negara Konoha ini kan banyak pegawai-pegawai ini yang selalu keluar di saat jam kerja lah. Tapi kan di satu sisi masyarakat yang lain tuh karena ngerasa petinggi-petinggi Konoha ini kerjaannya cuma jalan-jalan doang. Kita tuh sebagai masyarakat jadi pengen ngelakuin hal yang sama. Padahal dari status aja kita udah beda. Gimana nih tanggapan Pak Franky? Jadi ini kan tadi kita sedang membahas sumber daya manusia di negara Konoha yang rendah, kalah bersaing daripada negara lain yang dimana kecepatan kerjanya, disiplin kerjanya. Sebab negara Konoha ini udah tercipta kulturnya sejak nenek moyang. Dilihat dari contohnya aja, pegawai negeri Konohanya, kerjanya aja tuh santai. Sehingga akibat mereka, pegawai negeri Konoha itu menjadi patokan dari seluruh pegawai Indonesia. Mengamati mereka menjadikan patokan kerjanya tuh seperti itu. Karena gini contohnya, kalau kamu lihat mereka kerjanya kayak gitu, gak disiplin, takutnya cuma sama bos, kalau nggak diawasin bos pada main-main, terus sering datang terlambat, sering pulang cepat, sering nyolong-nyolong, sering korupsi, kerja nggak punya tanggung jawab, terus kerja perhitungan waktu. Begitu kamu melihat, kamu perbaikilah diri sendiri. Jangan pernah jadi yang seperti itu. Nanti lama-lama tuh kamu yang paling bagus sendiri. Otomatis orang tuh nggak bisa bersaing sama kamu. Otomatis keluarga kamu pasti sejahtera dan keluarga kamu pasti terangkat derajat. Ini udah terbukti, percayalah. Arti pentingnya tentang menanamkan disiplin. Kita tuh udah sering lihat bahwa sukses ini tuh terjadi karena disiplin. Bukan karena sebuah lompatan yang hebat sehingga sukses. Enggak. Tapi lompatan yang nggak hebat dilakukan terus menerus. Itulah yang membuat menjadi sukses. Apa sih lompatan yang terus menerus? Yaitu disiplin. Jadi mulai sekarang gini loh, kerjain aja apa yang ada di depan mata secara ikhlas dan disiplin. Semakin banyak perhitungan, kalian akan semakin gagal. Mental pejabat Konoha memang lain daripada yang lain. Sehingga negara Konoha sulit bersaing dengan negara tetangga lainnya. Di negara lainnya, pejabat itu memikirkan nasib para rakyatnya. Memikirkan bagaimana untuk menjadikan negaranya sebuah negara yang maju, rakyatnya penuh sejahtera. Tapi di negara Konoha beda lagi, pejabatnya mementingkan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Kemarin juga ada kasus korupsi seorang menteri pertanian di Konoha. Dan korupsinya juga nggak tanggung-tanggung. Sangat ngeri lah. Kadang-kadang saya juga heran. Orang nggak bisa bertani, tapi di Konoha bisa diangkat menjadi menteri pertanian. Sehingga di negara Konoha untuk pangan saja itu harus mengambil dari negara lain. Beras juga mengambil dari negara lain. Padahal di Konoha tanahnya luas, ya kan? Dan kenapa tidak mau memajukan pertanian di negara Konoha sendiri? Aneh tapi nyata. Sehingga saat ini negara Konoha sedang dilanda. Ekonominya agak melemah dan ini sangat disayangkan. Ini sangat disayangkan ya. Dan harapan saya sebagai warga, mudah-mudahan hal-hal seperti ini juga mendapat tanggapan serius daripada pejabatnya. Jangan bersantai-santai saja. Kalau ditanya wartawan, jawabannya simple. Semua dunia juga mengalami krisis kok. Waduh, itu kayaknya kok jawaban simple ya. Semua dunia juga mengalami krisis kok. Bukan Indonesia saja. Bukan Konoha saja. Sampai silap saya. Oke teman-teman, terkait naiknya dolar dan melemahnya rupiah, kita simak bagaimana tanggapan netizen terkait hal ini. Nilai tukar rupiah lagi anjlok parah, dan jujur menurutku ini agak mengkhawatirkan sih. Tuh kok bisa? Jadi udah sebulan lebih ini nilai tukar rupiah anjlok ke sekitar 16.000 per dolarnya, dan masih belum turun-turun sampai sekarang. Padahal di sepanjang sejarah negeri ini, baru 3 kali rupiah menyentuh angka 16.000 per dolarnya. Yang pertama pas krisis moneter 98, yang kedua pas krisis Covid, dan yang terakhir sekarang. Jujur ini bukan berita bagus sih, karena otomatis harga barang jadi cenderung naik semua. Betul. Karena kita banyak mengimpor barang dari luar negeri, termasuk beras ya. Apalagi nilai mata uang negara kita ini udah termasuk kecil banget dibanding nilai mata uang negara lain.
lain. Sebagai gambaran, 100 ribu rupiah ini nilainya lebih rendah dari 100 yuan Tiongkok, dan setumpuk yuan Tiongkok ini nilainya lebih rendah dari 10 lembar euro, atau bahkan 1 lembar dolar Singapura ini. Bahkan setumpuk dolar Singapura ini nilainya udah di atas 500 juta ya. Nah, kalau saranku, ayo kita sama-sama gotong royong rakyat semesta, dari mulai pejabat, pengusaha, sampai sesama pahlawan devisa yang lagi kerja di luar negeri, dengan menukarkan mata uang asing kita ke rupiah. Apalagi udah jadi rahasia umum kalau banyak pejabat dan pengusaha kita yang simpenannya gede di luar negeri ya. Dan daripada aku nantinya dibilang cuma omon-omon, ini aku udah tuker dari euro ke rupiah sebesar 100 juta rupiah. Dan buat yang penasaran kok aku suka nyimpen uang cash kayak gini padahal sekarang udah zaman digital, ya buat cadangan aja kalau tiba-tiba internet sedunia mati dul. Inilah penyebab mengapa rupiah nggak laku hingga nilai tukar rupiah kita terhadap US dollar jeblok hingga 16.000. Ya, ini adalah video lanjutan dari video pertama bertema rupiah dihajar dolar hingga 16.000 yang mempunyai respon yang sangat bagus dari kawan Rahman semua. Terima kasih ya. Banyak yang ngomong kalau rupiah melemah itu akibat kebijakan The Fed atau Bank Sentral Amerika. Namun sebagaimana yang udah gue sampaikan, terlepas dari bagaimana kebijakan Amerika, kita sebagai negara harus mempunyai terobosan agar nilai rupiah tidak terlalu anjlok. Seperti nilai tukar mata Betul, uang Mas. negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Filipina yang tidak jauh berbeda. Tidak sampai puluhan ribu, hanya 1 digit hingga 2 digit. Lantas mengapa demikian? Jawabannya adalah trust issue atau kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebuah negara. Ini erat kaitannya dengan penegakan hukum yang berujung kepada kepastian bagi segenap pelaku ekonomi, baik itu di bidang investasi ataupun finansial ataupun moneter secara keseluruhan. Nah, jika sebuah negara bisa memberikan kepastian hukum, maka secara otomatis para investor baik dalam negeri ataupun luar negeri akan datang berduyun-duyun menanamkan modalnya sehingga akan menguatkan nilai mata uang negara tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaannya, sudahkah Indonesia memberikan kepastian hukum bagi segenap investor baik dalam negeri ataupun luar negeri yang ingin menanamkan modalnya? Contohnya aja deh, kemarin saat CEO Apple Tim Cook datang, ternyata diketahui Apple menginvestasikan 256 triliun di Vietnam, sedangkan di Indonesia cuma 1,6 triliun. Padahal Indonesia adalah negara urutan keempat paling banyak pengguna smartphone di dunia. Nah, kalau begini, bagaimana pendapat kawan Rahman semua? Tulis di kolom komentar ya. Mau kemana? Tanggung jawab. Tunggu dulu. Bagaimana menurut teman-teman soal ini? Kemudian soal ini, saya mau tanya semuanya. Ini fakta apa bukan? Ya, sadar, bangun, batu dengun, bangun. Ya, ini adalah kondisi kita hari ini. Ya, peristiwa yang terjadi hari ini, kawan-kawan. Ya, mau lari kemana? Ya. Akui saja bahwa kondisi kita ini nggak baik-baik saja. Maka saya minta untuk kesadaran semua, ya, untuk secara bersama-sama. Kalau saya cuma sendiri bersuara, mana kedengeran. Tapi saya minta untuk 160 juta orang, ya. Ayo kita bersuara, ya. Siapa yang bertanggung jawab soal ini? Sebelum kondisinya semakin menggila, ya, saya meminta kepada semuanya untuk semua rakyat itu sadar, ya. Dan yang punya otoritas alias pemerintah segera menormalisasi ini. Ya, bagaimanapun caranya, Anda ahli ekonomi, ya. Kalau tidak, apakah kita sebagai rakyat mengatakan Anda gagal, ya? Anda gagal mengatasi ini, ya. Sebelum situasinya semakin menggila, kami minta itu. Ayo sadarilah kawan-kawan. Setuju, Mas. Yuk sadar, yuk. Kondisi kita seperti ini, kawan-kawan. Semuanya, tolong. Menurut gue inilah sebab negara Indonesia sulit maju. Ya, punya mental minta-minta, suka gratisan. Kayak nggak ada rasa malu lagi yang ditanamkan gitu. Gue rasa anak segede dia udah paham lah ya nilai tukar di muka bumi ini. Karena bukan bayi lagi. Ya, nangis aja itu dikasih. Udah bisa minta artinya lu udah bisa kerja dan alias udah bisa usaha. Tanamkan di pikiran kita, makan siang gratis itu nggak ada. Semua ada harganya. Tukar dengan value diri kita. Lucunya mental miskin kayak gini tuh dipelihara. Bahaya. Misal nih, orang mau kita bantu, tapi malah nggak mau gerak. Kita kayak ilfeel nggak sih? Kasih usaha atau pancingan ditolak, maunya hasil langsung. Kayak bukti saat anak ini ditawarin sekolah, tapi dia malah milih iPhone. Udah tinggal sekolah gratis, cuy, makan tempat tinggal disediain, tetap maunya iPhone. Gila. Asal lu tahu, orang sukses yang lu lihat sekarang, di usia segitu, dia udah jualan, udah kerja, udah paham cara menghasilkan dari keringatnya sendiri. Apalagi yang nggak punya privilege, harus sadar diri. Udahlah datang nggak diundang, pulang nggak diantar, banyak minta, dipaksa pulang mintanya tiket eksekutif.
Jangankan manusia biasa, malaikat aja dongkol lihat lu. Ya beginilah realita di Indonesia. Saat lu berbuat baik dan terus berbuat baik nolong orang, orang bukannya sopan dan menghargai, malah jadinya ngelunjak dan anggap itu kewajiban. Kalau nggak dilakuin ya dikata-katain. Terlepas apapun niatnya si Willy Salim ini ya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Cuma dari kontennya yang bagi-bagi duit itu emang mancing kaum mental miskin ini untuk datang dan minta-minta. Pasti bela-belain deh nunggu 2 minggu atau sebulan biar dikasih. Mereka anggapnya itu udah pengorbanan dibanding harus capek-capek kerja ya kan. Pengalaman gue juga nih dulu pas gue buka kafe. Ada anak kecil yang suka minta-minta. Awal-awal iya gue kasihan juga. Tapi lama-lama gue mikir semakin ketagihan nih dia dan bawa teman-temannya. Nah gue gak mau ngasih lagi guys. Tapi gue kasih lap sama sapu sama dia. Gue suruh dia ngelakuin sesuatu untuk gue. Ya dia bersih-bersih tuh. Dia nyapu, dia ngelap kaca. Habis itu dia gerak sendiri. Emang gue terkesan kejam saat itu. Habis itu baru gue kasih dia duit. Nah sebelum itu gue suruh dulu dia nulis cita-citanya di selembar kertas. Gue senyum pas lihat cita-citanya di selembar kertas. Dia bilang dia mau jadi tentara. Cita-cita lo mulia dek, tapi gak akan tercapai kalau cara-caranya minta-minta kayak gini. Apalagi lo masih kecil kan. Nah gue suruh dia sekolah. Dia bilang orang tuanya gak ada duit buat sekolahin dia. Dan gue bilang dengan apa yang udah dia lakuin barusan, dia bisa menghasilkan uang loh. Dia udah bisa kerja. Nah mungkin sampai di sana dia termenung ya. Habis itu tuh bocah gue suruh simpan kertas cita-citanya tadi. Dan gue suruh buat tempel di dinding rumahnya. Sejak saat itu tuh bocah tiap ke tempat gue, dia udah inisiatif. Kak ada sapu, ada lap. Terus dia bersihin-bersihin tempat gue, baru gue kasih dia uang. Setelah beberapa hari kemudian, gue nggak lihat dia lagi sama sekali. Dia nggak ngemis lagi kayaknya. Gue berharap suatu saat nanti dia nyari gue saat udah jadi tentara. Karena gue dulu dagang sejak kelas 3 SD. Boro-boro minjem sama teman gue aja, ketahuan sama mama gue bisa dimaki nyampe rumah. Itu didikan orang tua gue. Banyak orang yang justru suka dan ikhlas ngasih, tapi malah jadinya mental dan ilfeel kalau ada yang minta. Kalian sama? Coba tulis di kolom komentar. Fakta dan kenyataan yang harus kita terima. Tapi bagaimanapun keadaan Indonesia, kita juga harus bersemangat dalam bekerja, dalam beraktivitas, dan tentunya tidak lupa juga berdoa. Dan harapan saya untuk masyarakatnya, pemikirannya juga harus diubah, mentalnya harus direvolusi, mindsetnya harus dibenahi. Jangan sampai menjadi mental peminta-minta. Itu sulit membuat negara kita menjadi maju. Kita sudah kalah bersaing dari negara Asia Tenggara lainnya. Dan sekarang ekonomi makin melemah, dolar makin naik, rupiah makin jatuh. Ini solusinya bagaimana? Ya solusinya para pejabatnya bekerja keras bagaimana meningkatkan ekonomi supaya stabil, dan tentunya salah satu yang menjadi faktor utama bagaimana mengedukasi para petani supaya hasil pertanian mereka cukup untuk kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, bukan mengambil bahan makanan dari negara orang. Ini jelas-jelas sangat disayangkan. Ini jelas-jelas sangat disayangkan. Tapi tenang sahabatku semua. Kalau mau cepat kaya, mau cepat sukses, kita pergi saja ke tempat Mbah Dukun. Faktanya masyarakat Indonesia itu masih percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Padahal ukuran kesuksesan orang, kunci dari kesuksesan itu diukur dengan bekerja keras, banyak belajar, banyak beraksi, dan belajar dari kegagalan. Tapi di Indonesia luar biasa. Ingin cepat kaya itu bisa langsung datang ke Mbah Dukun. Dan hal ini masih dipercayai. Dan jelas-jelas ini sangat disayangkan kalau pendapat saya. Pesugihan Nyi Blorong. Acara-acara seperti ini harusnya dihilangkan ya dari negara kita tercinta. Sebuah petunjuk bagi mereka yang ingin mencari jalan pesugihan. Nah kebetulan ini tadi pas saya bakar dupa, mungkin dari teman-teman di sini merasakan lah ada kehadiran. Jadi saya panggil sebelah sana, ke sini dorong datang. Sama ada salah satu leluhur saya, tadi saya minta izin, boleh nggak saya ungkapin semua
yang saya alami dan yang saya tahu akan saya katakan di sini. Yang saya mengatakan gini, ini tujuannya untuk apa? Untuk kamu beberin? Atau untuk pengetahuan orang-orang? Atau ada orang yang memang meminta? Kalau ada orang memang meminta, ya udah ayo sini, ikut saya. Akan saya kasih tahu jalannya, saya kasih tahu petunjuknya. Tapi kamu siap nggak dengan segala resiko yang apa yang terjadi? Mencari jalan cepat kaya dengan cara singkat, kemudian pergi ke mbah dukun, kemudian dikasih persyaratan-persyaratan yang konon katanya bisa melancarkan rezeki, itu semuanya bohong. Jangan percaya dengan hal-hal seperti itu, sahabatku semua. Kunci kesuksesan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga belajar dari kegagalan. Banyak beraksi, banyak melakukan tindakan, belajar dan belajar. Bukan pergi ke tempat mbah dukun ketika pengen cepat kaya. Itu adalah cerita bohong, dan ini menghambat kemajuan Indonesia. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, kalian jangan pernah percaya hal-hal seperti itu. Dan tentunya hal-hal seperti itu adalah suatu kebohongan, dan yang kaya adalah dukunnya, bukan kalian. Justru kalian akan dimintai uang bayaran untuk membayar mbah dukun tersebut. Orang-orang seperti itu jangan dikasih panggung, jangan ditayangkan di TV, apalagi di interview, di podcast-podcast yang channel YouTube-nya jutaan follower. Ini sangat disayangkan ya, kalau bagi pendapat saya ini sangat disayangkan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua teredukasi dengan adanya video ini. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua di negara tetangga Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Singapura. Tidak percaya hal-hal seperti itu, sahabatku semua. Mereka bekerja keras untuk kemajuan negaranya, bukan pergi ke mbah dukun pengen cepat kaya. Itu salah besar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.